Film dimulai dengan menampilkan pasangan muda yang bahagia. Keduanya adalah suami istri. Nama istrinya adalah Maya, dan mereka sangat mencintai satu sama lain. Maya mengetahui bahwa dia hamil. Dia menceritakan hal ini kepada suaminya Jimmy. Jimmy pun sangat senang, sehingga punya ide mengadakan pesta untuk merayakan kehamilan Maya. Lalu Jimmy pergi untuk mendapatkan miras oplosan. Saat di depan Indomaret, beberapa preman mencoba menghentikannya di luar toko. Tapi Jimmy mengabaikan mereka dan masuk ke dalam. Setelah membeli sebotol tuak, Jimmy pun akan kembali ke rumahnya. Akan tetapi, preman yang mengganggunya tadi mengikutinya ke rumah. Mereka pun mulai memukuli Jimmy. Saat itu, Maya sedang berada di kamar mandi. Tapi para preman mendobrak kamar mandi dan menarik Maya, lalu menendang dan memukulinya. Melihat hal tersebut, suaminya mengatakan hal yang sama berulang kali. Tolong jangan pukul dia. Dia hamil, jangan lakukan ini padanya. Kasihanilah dia. Tapi anak laki-laki itu tidak berhenti. Setelah menyiksa untuk beberapa waktu, para preman pun pergi. Di sisi lain, ada seorang wanita tua di dalam rumah. Dia tiba-tiba mati. Dia sebenarnya adalah bibinya Jimmy. Itu sebabnya Jimmy dan Maya datang untuk tinggal di rumahnya. Karena setelah kematiannya, rumah itu kosong. Tidak ada orang yang tinggal di sana. Setelah perjalanan panjang, Jimmy dan Maya sampai di hutan, di mana rumah bibinya berada. Setelah sampai, mereka bertemu dengan seorang wanita yang merupakan kepala tempat ini. Namanya Big Annie. Dia memberitahu bahwa bibinya adalah wanita yang sangat baik. Big Annie adalah teman dekat bibinya Jimmy. Setelah itu, dia membawa Jimmy dan Maya ke sebuah pintu, dan beritahu Jimmy dan Maya bahwa bibinya biasa menyimpan beberapa potong daging di piring sebagai sesembahan. Mendengar itu, Maya bertanya heran. Apakah benar? Untuk siapa dia menyimpannya? Big Annie pun menjawab, untuk yang kecil, yaitu Goblin Kerdil. Mereka dikenal sebagai Redcaps. Pertama, suami bibimu meninggal karena penyakit yang mengerikan. Dia sangatlah sedih. Setelah itu, bibimu menyadari suaminya meninggal karena kecerobohannya, yaitu karena tidak memberi makan goblin selama beberapa hari. Jadi mungkin saja mereka merasa tidak enak, dan pasti telah mengutuknya. Suaminya meninggal, dan kemudian anaknya juga ikut meninggal. Jadi sekarang bibinya menginginkan Maya meneruskan tradisi ini, karena kamu akan menjadi seorang ibu. Aku tidak ingin ini terjadi padamu juga, ujar Big Annie. Mendengar hal ini, Maya dengan senang hati mengatakan, mengapa tidak? Jangan khawatir, saya berjanji kepada Anda bahwa mulai sekarang saya akan melanjutkan tradisi ini. Setelah itu, mereka pun masuk ke dalam rumah, dan tak sengaja menemukan foto anak bibinya yang telah mati. Keesokan harinya, Maya dan Jimmy pergi ke supermarket, di mana semua hal yang diperlukan tersedia. Mereka membeli banyak barang dari sana, dan ketika mereka pergi ke kasir untuk memberikan uang, akan tetapi pemilik toko tidak mengambil uang dari mereka. Lalu ia pun berkata, Anda telah datang untuk tinggal di rumah itu. Jadi saya tidak mengambil uang dari kalian. Maya dan Jimmy dengan senang hati mengambil barang-barang itu, lalu pergi dari sana. Saat di perjalanan, mereka berhenti di sebuah tempat sepi, di mana sebuah keluarga tinggal di sana. Namanya adalah keluarga Whelan. Tujuannya adalah untuk mencari tukang untuk memperbaiki rumah mereka. Setelah itu, mereka berdua pergi ke bar, di mana semua orang menatap mereka pada pandangan yang sinis. Lalu tiba-tiba semua orang menjadi normal dan menyambut mereka. Ketika mereka duduk, seorang lelaki tua mendatangi mereka. Lalu orang tua itu berkata, selalu ingat satu hal, jauhkan istrimu dari anak-anak dan kepala keluarga Whelan. Sementara itu, Maya bicara dengan pemilik bar yaitu Big Annie. Kemudian Big Annie bertanya pada Maya, apakah Maya memberikan makanan ke Redcaps? Mendengar ini, Maya berkata, oh sial, saya lupa bahwa harus memberikan makanan. Mendengar ini, Big Annie membawa Maya ke samping, dan mengatakan, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak memberi mereka makanan. Mereka pasti sangat lapar sekarang. Lalu terjadi perdebatan kecil antara mereka. Di sisi lain, kita melihat orang tua sedang melewati hutan. Dia juga membawa anjingnya. Tiba-tiba, anjingnya membebaskan dirinya, dan kabur dari orang tua itu. Kemudian lelaki tua itu datang ke hutan untuk mencarinya.
Tiba-tiba, goblin yang tampak seperti monster menyerang dan kemudian membunuhnya. Keesokan paginya, saat Maya dan suaminya bangun dari tidur, mereka menyadari ada orang yang telah memasuki rumah mereka. Ketika mereka memeriksa, ternyata ada keluarga Whelan yang sedang mengatur barang-barang di rumah mereka, yaitu untuk memperbaiki rumah Maya dan Jimmy. Maya menganggap seluruh keluarga Whelan sangatlah aneh, terutama kepala keluarga Whelan. Lalu setelah itu, keduanya pergi ke toko lagi untuk membeli barang. Kali ini mereka juga mengambil makanan dan beberapa potong daging, yaitu untuk sesembahan pada Goblin Redcaps. Setelah membeli barang, mereka pergi ke kuburan bibinya untuk memberikan bunga. Di sini seorang pendeta juga datang, yang memberitahu mereka berdua bahwa anak bibinya yang perempuan juga telah meninggal. Namun mayat gadis itu belum ditemukan hingga saat ini. Mendengar ini, keduanya sangat terkejut. Saat pulang, keduanya bertemu dengan Big Annie. Maya bertanya padanya, "Kamu mengatakan bahwa putri bibi telah meninggal. Tetapi pendeta telah memberitahu kami bahwa mayatnya tidak pernah ditemukan." Kemudian Big Annie mengatakan yang sebenarnya. "Bibimu telah membuat kesepakatan dengan Goblin Kurcaci itu. Kesepakatannya adalah, dia ingin menyelamatkan suaminya dari penyakit. Sebagai imbalan untuk menyembuhkan penyakit, Goblin Kurcaci telah meminta putri bibimu. Jadi dia harus memberikan putrinya kepada Goblin Kurcaci." Mendengar hal tersebut, Maya tidak percaya, dan keduanya pun pergi dari sana. Saat Maya ke kamar kecil untuk mandi, dia pun kemudian melihat ke jendela, dan seorang pria ada di sana. Dia mulai menatap Maya. Maya menjadi sangat takut, dan keluar sambil berteriak keras. Dan ternyata, dia adalah putra sulung Whelan yang bernama Lemin. Ketika Whelan mengetahui hal ini, kemudian dia meminta maaf atas tindakan anaknya itu. "Saya minta maaf kepada kalian berdua. Saya merasa sangat malu." Setelah mengatakan ini, dia jadi sering memukuli putranya. Setelah itu, Maya datang ke pintu untuk menaruh makanan ke Redcaps. Dia meletakkan potongan daging di piring dan menaruhnya di sana. Tapi setelah beberapa saat, dia sangat terkejut melihat bahwa piring itu menjadi kosong. Melihat ini, Maya menjadi yakin bahwa Goblin Kerdil, yaitu Redcaps itu benar-benar ada. Keesokan harinya, keluarga Whelan datang lagi ke rumah mereka dan memulai pekerjaan mereka lagi. Tiba-tiba, sebuah jendela pecah karena kecerobohan Lemin putra Whelan. Dari sini, suami Maya menjadi tidak senang dengan keluarga Whelan, dan mereka berdebat satu sama lain. Itu sebabnya, Whelan juga datang ke sana. Dan ketika dia melihat bahwa itu adalah kesalahan anaknya, kemudian dia memukulinya. Tetapi Maya menghentikannya, dan meminta bapaknya untuk meninggalkan Lemin. Dan karena Maya yang meminta, lalu dia pun meninggalkan putranya. Dengan cara ini, putra Whelan pun terselamatkan. Saat dekat pintu sesembahan, Maya mendengar gonggongan anjing. Dia merasa bahwa anjing ini pasti milik orang tua itu. Lalu ia pun lari ke hutan untuk menjemput anjing tersebut. Sambil memikirkan ini, dia pergi masuk terus ke dalam hutan. Dia menemukan anjing itu, tapi anjing itu membawa Maya ke dekat gubuk. Ketika dia melihat ke dalam, tempat itu cukup dalam dan terlihat seperti sebuah gua. Melihat ini, Maya berpikir bahwa Redcaps pasti yang membuat gua ini, karena ada beberapa lilin di sana. Dia pun berinisiatif kembali dan mengabaikan ini. Kemudian dia melihat putra Whelan di sana. Dia adalah Lemin. Lemin datang ke sini karena ia sedang bersedih telah dimarah oleh ayahnya. Lalu Maya pun mendatanginya dan mencoba menghiburnya. Maya bilang jangan merasa buruk. Kamu sangat baik, dan telah melakukan pekerjaan dengan baik. Saya sangat menyukai pekerjaan kamu. Setelah mendengar hal tersebut, Lemin pun memegang tangan Maya. Dia mengatakan bahwa Maya telah menyelamatkan hidupnya. Saya berterima kasih untuk ini. Dan sungguh kamu sangat cantik. Aku sangat menyukaimu. Setelah mengatakan ini, Lemin mulai bertingkah buruk dengan Maya. Namun saat Lemin akan memperkosa Maya, sejenis monster goblin menyerang Lemin. Mereka menarik Lemin dan membawa Lemin bersamanya. Maya pun pulang dengan tergesa-gesa dan menceritakan semuanya kepada Jimmy. Maya pun meminta Jimmy untuk mengikutinya dan ingin menunjukkan sesuatu kepada Jimmy. Dia membawanya ke hutan tempat Redcaps dulu tinggal, lalu menceritakan semua yang telah ia lalui, yaitu tentang kelakuan Lemin.
dan monster yang telah membunuhnya. Mendengar hal tersebut, Jimmy tidak percaya dengan perkataan Maya. Jimmy pun mulai marah pada Maya, dan mengatakan bahwa Maya mungkin sudah gila. Lalu menyuruh Maya untuk pulang. Karena Jimmy harus pergi ke bar untuk minum. Saat dia datang ke bar, kemudian kedua anak Welan juga datang ke sana. Kemudian mereka bertanya kepada Jimmy, bahwa mereka tidak menemukan saudaranya Lermin. Katakan di mana dia, mungkin kamu pernah melihatnya. Jimmy pun mengatakan bahwa ia tidak tahu. Tapi keduanya tidak percaya. Mereka pun mulai meneriaki dan menekan Jimmy. Dari sini, Big Annie kepala bar menjadi sangat marah. Lalu menyuruh keduanya segera pergi. Dan saat Maya sedang sendirian di rumah, dia merasa ada orang yang masuk ke rumahnya. Ketika dia melihat ke pintu, dia menjadi sangat terkejut, karena ada monster goblin memasuki rumah, dan membawa sekantong plastik di tangannya. Maya menjadi sangat takut melihatnya. Dia mulai mendekati Maya, meletakkan plastik itu, dan pergi dari sana tanpa mengatakan apapun pada Maya. Namun sebelum pergi, Maya mengambil gambar goblin itu. Dan saat Maya memeriksa plastik itu, dia sangat terkejut, karena terdapat potongan kepala putra Welan. Tak lama kemudian, Jimmy pun pulang. Lalu Maya memberitahu segalanya, bahwa hari ini dia melihat para goblin kerdil itu. Itu adalah Redcaps. Untuk pertama kalinya, mereka datang ke rumah kita. Dan ketika Jimmy memeriksa tas itu, kemudian dia juga menjadi sangat ketakutan. Karena melihat potongan kepala Lermin ada di dalamnya. Maya juga menunjukkan kepada Jimmy gambar Redcaps, yang dia tangkap secara diam-diam. Tiba-tiba, keluarga Welan datang ke rumah mereka. Ini benar-benar membuat Maya dan Jimmy panik. Ayah Welan mengatakan dari luar untuk membuka pintu, dan ingin segera berbicara dengan Jimmy. Lalu ayah Welan pun berkata, "Saya tidak mendapatkan salah satu putra saya, dan aku ragu jika dia bersamamu." Mendengar ini, Jimmy pun mengunci pintu rumahnya. Dan dari dalam, Jimmy pun menjawab, "Saya tidak tahu, jadi tolong pergi dari sini. Jika Anda tidak pergi, maka saya akan memanggil polisi." Mendengar ini, keluarga Welan pun memutuskan semua kabel rumahnya, agar Jimmy tidak bisa menghubungi polisi. Sekarang, untuk membuang tas itu, Maya diam-diam mulai pergi dari sana. Tapi Putri Welan telah melihat Maya yang akan kabur. Dan dia pun, akhirnya mendapatkan tas itu. Saat dia memeriksa tasnya, dia sangat terkejut, karena menemukan bahwa saudaranya telah dibunuh. Tapi sebelum itu, dia mengatakan sesuatu pada Maya. Maya pun melarikan diri dari sana menuju hutan. Setelah meninggalkan pintu itu, dia sampai di area Redcaps. Akhirnya Welan pun mengetahui bahwa putranya telah dipenggal, dan dia menjadi sangat marah karena ini. Setelah itu, ia memerintahkan pada kedua anaknya untuk segera membakar rumah Jimmy dan Maya. Setelah itu, mereka mulai membakar seluruh rumah. Kemudian putra Welan juga menangkap Jimmy dan mulai memukulinya. Maya yang berada di hutan, lalu berkata dengan keras, "Redcaps, di mana kamu? Tolong cepat keluar dan bantu aku. Beberapa orang ingin membunuhku." Akan tetapi, tidak ada jawaban atas teriakannya itu. Saat Putri Welan membakar rumah, dia sangat terkejut. Api rumah padam secara bertahap, dan semua Redcaps mulai masuk ke dalam rumah, yang kemudian menyerang Welan dan putrinya. Mereka datang untuk membantu Maya dan Jimmy. Welan dan putranya sangat terkejut melihat Redcaps ini, yaitu goblin kurcaci. Mereka berpikir bahwa itu hanya dongeng di buku. Tapi mereka benar-benar ada. Saat itu, Maya juga kembali ke rumahnya. Saat Putri Welan melihat Maya, dia mencoba membunuhnya. Akan tetapi, para Redcaps mendatangi mereka. Mereka melepaskan Maya dan mengikat Putri Welan di sana. Setelah menangkapnya, para Redcaps mulai menyiksa Putri Welan. Mereka memberinya begitu banyak rasa sakit, sehingga dia akhirnya pun mati. Di lain tempat, para Redcaps juga memukuli putra Welan dan membuatnya menderita. Dan akhirnya, saat putra Welan akan kabur, para Redcaps juga membunuhnya. Dalam kondisi terluka, Jimmy pun mendatangi Maya. Akan tetapi, saat itu Welan juga mendatangi mereka. Dia memiliki senapan kaliber besar di tangannya. Dia pun menembak suaminya dengan satu peluru. Lalu dia pergi ke Maya. Dan dalam kemarahan, dia berkata, "Kamu telah membunuh ketiga anakku. Itu sebabnya sekarang aku akan membalas dendam. Aku tidak hanya akan membunuhmu,
Tetapi juga anak-anakmu. Dengan itu kalian juga akan menderita. Seperti apa yang kualami dan rasakan. Tapi kemudian, seekor anjing datang dan menyerang Welan. Senapannya pun jatuh dari tangannya. Maya pun kemudian mengambil senapan itu. Dan menembakkan senapan itu tepat ke kepala Welan. Berkat ini, nyawa Jimmy dan Maya pun terselamatkan. Di malam yang sama, Maya pun akhirnya memiliki seorang putri yang cantik. Dan membuat Maya dan Jimmy sangat bahagia. Keesokan malamnya, saat Maya sedang membersihkan rumah, tiba-tiba Redcaps datang ke rumahnya. Mengambil anak Maya dan membawanya bersama mereka. Maya pun menyadari hal ini. Lalu mendengar suara bayinya yang menangis. Dia mulai mengikuti suara itu. Untuk menyelamatkan anaknya. Lalu dia masuk ke gua tempat Redcaps tinggal. Begitu dia masuk ke dalam gua, dia melihat seorang wanita tua di sana. Anaknya juga sedang terbaring di sana. Maya pun mengenali siapa wanita tua itu. Dia adalah putri bibinya yang lama hilang. Dan Maya tahu mengapa dia di sini. Karena ibunya telah memberikannya pada Redcaps. Saya datang untuk mengambil anak saya sendiri. Tolong kembalikan anakku, ujar Maya. Tapi wanita tua itu menolak untuk memberikannya. Melihat anaknya yang akan diambil oleh Redcaps, membuat Maya sangat marah. Lalu Maya menyerang dan membunuh wanita tua itu. Setelah itu, hal tak terduga pun terjadi. Para Redcaps yang tersisa pun sujud di depan Maya. Karena mulai hari ini, Maya telah menjadi ibu mereka. Setelah pulang dari kandang Redcaps, Maya langsung menemui suaminya. Dan bersama Maya, ada banyak Redcaps yang memanggil ibu ke arah Maya. Lalu Maya memberikan anaknya kepada Jimmy. Karena dia harus pergi dari sana, yaitu untuk membayar jasa para Redcaps. Mulai sekarang, dia juga akan tinggal di gua itu. Sama seperti wanita tua yang telah ia bunuh.